Sama-sama keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya percaya pasti akan memberkati saudara. Katakan amin dulu. Amin. Tema khotbah pada hari ini bisa tolong ditampilkan. Memilih untuk mengalah. Apa tema khotbahnya saudara? Kalau saudara lihat gambarnya yang mendesain PPT ini saudara bisa menangkap dengan tepat. Karena itu adalah sebuah sarung tinju, gambaran dari kekuatan, gambaran dari tenaga, gambaran dari sebuah kemampuan. Tetapi sarung tinjunya itu digantung. Gambaran walaupun dia punya kekuatan, walaupun dia punya kemampuan, walaupun dia punya yang namanya skill, tetapi digantungkan. Ketika kita menerima Yesus, kita akan diperhadapkan oleh sebuah keadaan bahwa kita harus menyangkal diri kita, pikul salib dan mengikuti Yesus. Yang setuju katakan amin dulu saudara. Karena mengikuti Yesus harus menyangkal kedagingan kita. Mengikuti Yesus harus menolak kedagingan kita. Dan seringkali kedagingan kita memberontak. Saya tahu ketika kita mengikuti Yesus ada banyak pertarungan, ada banyak pertempuran yang Tuhan tidak plan untuk kita jalani. Ada begitu banyak pertarungan, peperangan yang kita nggak perlu ikutin. Karena kalau semua peperangan kita ikutin, semua keributan kita ladenin, maka kita akan menjadi lelah. Dan ketika kita diperhadapkan oleh pertarungan yang harus kita lewati, kita udah nggak punya tenaga lagi. Yang setuju boleh bilang amin dulu saudara. Tidak semua gunung harus kita daki. Tidak semua masalah harus kita ributin. Nah kita akan belajar pada hari ini saudara memilih untuk mengalah. Kita akan buka dasar firman-Nya. Sama-sama 2 Samuel 15. 2 Samuel 15 ayatnya yang ke-13 dan ke-15. Nanti kita lompat ke 23 dan ke-26. Atas anugerah Allah saya berdoa firman ini pasti memberkati saudara. Amin saudara, amin. Amin. Saya baca ayat yang ke-13. Saudara baca ayatnya yang ke-14. Demikian seterusnya. Ayat yang ke-13, lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud. Katanya hati orang Israel telah condong kepada Absalom. 14 saudara. Dan mendatangkan, dan ayat yang ke-15, para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. 23 saudara. Ayat 24, dan lihat juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. 25 saudara. Jika aku mendapat, maka ia akan, sehingga aku akan juga tempat. 26, kasih keras suaramu. Tetapi jika ia berfirman begini, maka aku bersedia, biarkanlah dilakukannya kepadaku di matanya yang percaya. Katakan amin. Saudara, Daud adalah panglima perang. Daud adalah seorang raja yang berpengalaman dalam menghadapi yang namanya peperangan. Ketika berhadapan dengan yang namanya Goliat, Daud nggak mundur. Daud berlari, melempar ketapel, memenggal kepala Goliat. Ketika Daud berhadapan dengan yang namanya pasukan musuh, Daud tidak pernah mundur seinci pun. Daud hanya mundur 2 kali dalam peperangan. Yang pertama ketika melawan Saul, dan yang kedua ketika melawan anaknya Absalom, saudara. Kalau secara hitung-hitungan, secara gampangnya antara Daud dengan Absalom. Daud, saudara, diserang oleh anak kesayangannya namanya Absalom. Secara logika, Daud lebih kuat.
Daud lebih berpengalaman. Secara logika, rakyat mendukung dia. Dan secara posisi, Daud ada di kota Yerusalem, di mana kubu perlindungannya begitu kuat. Tetapi di pertarungan ini, Daud tidak pernah mundur. Tapi di pertarungan ini, Daud memilih untuk mengalah. Tidak semua pertarungan dalam hidup ini harus kita ikuti. Yang setuju boleh bilang amin. Nggak semua ribut dikit harus kita ributin. Nggak semua. Nggak ada banyak suami istri berantem untuk hal yang nggak penting. Misalnya tanaman. Ada banyak rumah tangga ribut untuk hal yang nggak penting. Misalnya apa? Cucian. Saudara, secara logika, Daud kalau bertarung sama Absalom, Daud lebih kuat, Daud lebih berpengalaman, Daud di kota yang berkubu, dan rakyat mendukung Daud. Kalau Daud perang sama Absalom, siapa yang menang? Daud. Tapi kenapa Daud mundur? Karena menurut Daud, pertarungan itu tidak worth it. Nggak layak dipertarungkan. Karena kalau Daud bertarung dengan yang namanya Absalom, dia harus membunuh anaknya sendiri. Tidak worth it. Setiap kali saudara tergoda untuk ribut, cek apakah ini worth it, ini layak nggak diributin. Ini layak nggak diberantemin. Karena ada banyak orang dikit-dikit berantem, pokoknya hobi berantem. Kesukaan cari ribut. Pokoknya seneng berantem terus. Bilang kiri kanan saudara, tidak semua harus diributin. Bilang sama yang baru ngomong, lu juga, bilang lu juga. Amin. Tidak semua harus diributin. Tidak semua harus diberantemin. Kadang-kadang kita perlu mengalah bukan karena kita lemah. Mengalah bukan karena kita lemah. Mengalah bukan karena kita kalah. Mengalah bukan karena kita salah. Yang setuju bilang amin. Mengalah karena kita tahu ini gak worth it diributin. Halo, shalom. Shalom speaker. Nggak worth it, betul apa tidak? Satu hari saya dalam sebuah perjalanan, ada anak-anak, mohon maaf di pinggiran, anak-anak kampung begitulah. Anak-anak tongkrongan, lihat saya jalan, Korea-Korea, banci lu. Dia lupa, saya ini walaupun pendeta, tapi kan suka makan babi kan. Babi di perut saya berteriak. Ingin berantem, siantar men. Banci lo. Kalau saya ajak berantem, worth it nggak? Nggak worth it. Saya pernah nyetir naik mobil ke Alam Sutra, lampu merah. Lampu merah di belakang, tin. Nah mati saya kan ini lampu merah. Kok diklakson terus, tin. Saya diem aja. Tiba-tiba dia mundur mobilnya, dia ke samping saya, dia buka kaca. Saya buka kaca dong, lo jual gue beli. Iya dong, siantar men. Dia buka kaca set, saya buka kaca, saya senyum. Tuh gak dia ngomong apa? Monyet kau. Saya mau balas, kau juga. Tapi kan gak lucu kalau nanti ada pendeta, ada altar call. Siapa nama kamu? Monyet pak. Saya cuma senyum aja. Walaupun saya tahu darah mendidih. Mendidih di hati. Mendidih di hati. Setiap kali saudara, suami, istri, keluarga, anak mau ribut di kantor, di ruang kerja, di sekolah, dimanapun itu, ingat yang pertama. Worth it nggak? Karena terkadang yang pertama saya pelajari. Terkadang dikatakan learn to choose your battle. Belajar untuk memilih pertarungan saudara. Bukan karena pertarungan saudara kita takut kalah, bukan. Tapi sederhananya tidak semua pertarungan layak untuk kita ributin. Sama-sama bilang sama saya, pilih pertarungan. Amin. Kita tahu siapa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan, katakan amin. Kita nggak perlu buktikan apa-apa sama orang lain, katakan amin. Walaupun Daud secara posisi dia yang benar akan datang dalam hidup orang percaya. Kita yang benar, dia
dia yang salah. Kalau kita ributin kita yang menang, dia pasti kalah. Tapi Tuhan bilang sama kita, ngalah. Gampang apa susah? Kalau gampang maju ke depan sih. Alkitab bilang tampar pipi kiri, kasih pipi. Oh gampang diomongin, dilakukan bagi orang Batak, Ambon, Manado. Wow. Sebelum itu tangan nyampe di sini, ini kaki so masuk. Betul apa tidak? Apalagi kalau ketemu sama orang yang, wah lu belum tahu gue siapa, tinggalin. Karena dia aja nggak tahu dirinya siapa. Nanti kalau dia ingat dirinya siapa, baru kita ajak ngomong lagi. Akan datang dalam hidup orang percaya. Kita yang benar, dia yang salah. Kalau diributin kita yang menang, dia yang pasti kalah. Tapi Tuhan bilang sama kita apa? Ngalah. Ngalah. Dan kalau saudara musuh terbesar bagi orang percaya bukan orang lain. Tapi musuh terbesar bagi orang percaya siapa? Diri sendiri. Ngalahin diri sendiri itu yang paling sukar dalam hidup ini. Kok susar? Apa itu susar? Sukar, yang paling susah. Ngalahin diri kita sendiri. Amin. Karena ketika kita udah ngalahkan diri kita sendiri, karena ketika kita udah nggak cari lagi pembuktian dari orang lain, kita udah nggak perlu lagi yang namanya validasi dari orang lain, kita udah nggak perlu lagi nunjukin siapa kita sama orang lain. Ketika kita sudah menang sama diri kita sendiri, maka gampang untuk kita mengalah. Yang setuju katakan amin. Saya pernah naik pesawat, pasti pernah lah, masa nggak pernah. Istanbul, Jakarta. 8 jam. Yang naik pesawat orangnya rada gede. Sepanjang 8 jam tangannya begini. Saya kan yang di tengah. Saya begini tangan saya. Ini 8 jam begini bisa stroke nih. Terus karena tangannya begini, saya pengen dong sekali-sekali begini. Jadi saya coba iseng gitu. Sentuhin kulit saya, tangan saya sama tangan dia gitu. Biar dia ngeh bahwa ini milik bersama. Ini bayar loh, nggak gratis. Jadi ketika tangannya begini, saya taruh tangan saya giniin, set, saya deketin dikit gitu, biar dia sadar, gantian dong Bambang. Saudara mau tahu apa yang dilakukan? Dia begini, dia ngerasain tangan saya, didorong tangan saya, seret. Saya gini lagi. Saya pernah naik pesawat Jakarta Manado, ketika pesawat udah take off, yang di depan, dia punya bangkunya, dimundurin ke belakang. Saking mundurnya, bisa saya kerimbat rambutnya. Iya. Oh, udah dikerimbat mbak, mau totok wajah mbak. Saya totok ya wajahnya mbak ya. Bener, dimundurin. Set. Saya sampai, ini gimana nih saya bilang nih. Saya dong, kan kita pendeta. Ya dong, kita sopan dong. Mbak. Iya kenapa? Belaga pilon lu. Mbak, ya kenapa? Boleh majuin dikit enggak? Dia majuin cuman tek gitu doang. Dalam hidup ini akan datang masanya kita yang benar. Kita yang kuat. Kalau diributin kita yang menang. Sama seperti Daud. Daud kalau berkali sama anaknya Absalom, Daud yang menang. Rakyat dukung dia. Tapi Daud memberikan kita pelajaran hari ini. Apa? Memilih untuk mengalah. Karena bagi Daud, anaknya lebih penting daripada pertarungan itu sendiri. Karena bagi Daud, rakyat di Yerusalem lebih penting daripada rajanya, daripada tata kerajaannya. Nggak mudah loh bagi Daud. Dia panglima perang, dia pahlawan perang. Dia nggak pernah lari dari medan peperangan. Tapi untuk pertama kalinya ketika anaknya menyerang dia, Daud memilih untuk mengalah. Saudara tahu kisah Abraham dan Lot? Jawab dong, Shalom. Abraham sama Lot tahu? Abraham sama Lot, mereka itu paman dan keponakan. Abraham itu tulang, Lot itu bere. Itu strata dalam bangsawan Inggris. Iya.
Abraham sama Lot, Alkitab bilang, para gembala mereka berkelahi. Padahal Lot ini ikut sama Abraham. Lot ini nebeng sama Abraham. Padahal Abraham lebih tua daripada Lot. Dan Lot ini bergantung sama Abraham. Tapi ketika mereka berkelahi, Alkitab mengatakan, tampilkan ayatnya, Abraham yang datangin Lot. Kita lihat firman Tuhan. Yuk sama-sama kita lihat. Kejadian 13 ayat yang ke-8. Kita lihat dulu sebentar, sudah. Kejadian 13 ayat yang ke-8. 3, 2, 1, ya. Dan antara para gembalaku dan sebab kita ini, saudara, walaupun mereka berbeda pendapat, tapi Abraham yang lebih tua menyamperin yang lebih muda. Kita hidup di masyarakat di mana-mana kalau ribut, yang muda nyamperin yang tua, betul apa tidak? Memang itu yang benar. Kalau yang muda salah, nyamperin yang tua. Kalau yang tua salah, yang muda juga harus nyamperin. Karena itu memang etika di dunia zaman sekarang. Tetapi Abraham yang benar, Abraham yang lebih senior, Abraham yang lebih layak didatangin Abraham. Tapi Abraham merendahkan dirinya. Datangin Lot. Dan bilang, Horas bere. Abah ada tulang. Jadi begini bere. Karena saya nggak ngerti lagi bahasa Batak yang lain. Abraham merendahkan diri. Bahkan ketika mereka memisahkan diri, Abraham bilang gini sama Lot. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Dan Abraham menyuruh Lot untuk pilih dahulu. Betul apa tidak? Diperlihatkan daerah yang begitu indah. Abraham bilang sama Lot, bere, di Alkitab saudara nggak ada, Alkitab saya ada. Dia bilang, Lot pilih duluan. Harusnya kalau Lot tahu diri, Lot akan bilang sama Abraham, Abraham paman duluan. Betul apa tidak? Lot akan bilang, enggak paman duluan. Abraham akan bilang, enggak Lot duluan. Lot akan bilang, Abraham duluan. Sampai Tuhan datang kedua kali mereka begitu, saudara. Tapi Lot kan gak bodoh. Sekaligus gak tahu diri. Lot udah disuruh milih duluan. Alkitab bilang Lot milih tanah yang sangat subur. Pondok indah. Abraham dapat sisanya. Pondok rangon. Saya mau tanya. Kalau saudara disuruh milih tanah, saudara pilih nomor 2 apa pilih nomor 1 duluan? Setiap kita pasti pengen untung. Tapi Abraham mengalah. Di kemudian hari imannya Abraham. Sama-sama bilang sama saya, imannya Abraham. Tuhan perhitungkan. Kenapa diperhitungkan? Tanah yang dipilih oleh Lot jadi Sodom dan Gomora. Tanah yang dipilih oleh Abraham yang sisanya jadi promised land. Tanah perjanjian. Mengalah. Berbeda pendapat tidak harus ribut, katakan amin. Berbeda pendapat tidak harus berantem. Kalau beda pendapat, saya punya beda pendapat sama rekan-rekan hamba Tuhan di gereja Tiberias. Tapi gak harus berantem. Kita memang dilahirkan bersama, tidak harus saudara, bersama tidak harus sama. Berbeda tidak harus terpisah, katakan amin. Nanti nih 2024 akan ada pemilihan presiden. Saya ditawarkan oleh para calon partai politik. Diminta untuk jadi presiden. Ini yang pertama milih saya nih. Itu dia itu. Iya saudara. Nanti di 2024 pasti ini ada yang milih capres A, ada yang milih capres B, yang di atas capres C. Walaupun pilihan politik kita berbeda, ingat kita sama-sama anak kerajaan surga. Beda pilihan politik nggak harus berantem, katakan amin. Amin. Kalau saudara suka pendeta A, suka pendeta B, nggak harus berantem. Berbeda tidak harus ribut. Amin. Amin. Saya sama istri saya lagi beda pendapat. Istri saya karena kemarin sesar, dia bilang, aduh sayang udah dong.
Saya bilang, aku pengen punya 4 anak. Istri saya bilang, udah deh 2 cukup. Kalau mau 4 kamu aja yang ngelahirin. Saya bilang sama dia, ya udah nggak apa-apa. Kita lihat saja nanti doa siapa yang dijawab Tuhan. Terus dibilang, kamu mah curang katanya, kan kamu pendeta, pasti doa kamu yang dijawab. Nah itu dia, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi saya ribut nggak? Enggak. Agree for disagree. Nggak usah diributin. Buat apa sih ribut? Lihat dong. Harganya kalau kemahalan, nggak worth it. Saudara ribut sama suami saudara untuk hal-hal yang sepele, worth it nggak? Kalau nggak worth it, buat apa diributin? Suami saudara pulang dari kantor karena telat, karena macet, saudara ributin, worth it nggak diributin? Dalam pelayanan juga hal-hal sepele, kadang-kadang bikin gereja pecah, kadang-kadang bikin hamba Tuhan ribut, cuman karena hal-hal sepele, worth it nggak diributin? Di kantor ada banyak orang cuman karena egonya, karena hatinya tersinggung, karena dia marah nggak dihargain, langsung bikin keributan. Saya keluar. Ketika keluar dari kantor, dia bingung gimana masuknya lagi dari situ. Worth it nggak diributin? Bilang kiri kanan saudara, kalau berantem, pikirin. Amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Alkitab mengatakan kalau saudara dan saya memiliki perbedaan, it's okay. Berbeda, ada banyak orang Kristen yang memiliki pandangan teologi yang berbeda. Ada orang Kristen yang percaya baptisan selam, ada yang percaya baptisan percik. Tiberias percaya yang mana? Saya percaya selam. Karena secara Alkitab dia juga yang benar selam. Tapi ada orang yang percaya secara percik, ya udah silakan. Gak perlu ribut. Walaupun kita percaya secara selam. Ada orang Kristen yang percaya ketika nanti pengangkatan terjadi pre-tribulation. Sebelum yang namanya masa sukar, ada orang Kristen yang percaya sebelum masa sukar kita diangkat duluan. Itu apa? Itu Tiberias. Tiberias percaya sebelum masa sukar, saudara dan saya sudah diangkat oleh Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ada yang percaya itu, kita percaya itu. Ada yang percaya di tengah-tengah masa sukar diangkat. Ada yang percaya setelah masa sukar baru diangkat. Apakah kita perlu berantem? Oh, saudara nggak jawab, kita berantem juga nih lama nih. Kita nggak perlu berantem kan? Beda pendapat, it's okay. It's okay. Kamu punya pendapat pre-tribulation, puji Tuhan. Punya pendapat middle tribulation, puji Tuhan. Punya pendapat after tribulation, puji Tuhan. Kita bisa tetap memuji Tuhan kita sama-sama. Amin. Ada satu kisah, saya tutup dengan kisah ini saudara. Hari ini khotbahnya nggak ada poin saudara. Secara eksposisi biar saudara dan saya bisa lebih mengerti lagi. Kita lihat sebuah kisah yang menarik. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab, kitab Filemon. Kitab apa saudara? Filemon. Saudara, kitab Filemon mungkin kitab yang salah satu kitab yang singkat, tetapi sangat powerful, sangat luar biasa. Saya aja pendeta baru tahu 3 bulan yang lalu ada rahasia yang memberkati saya. Dalam kitab Filemon ada seorang bangsawan Romawi namanya Filemon. Filemon ini adalah bangsawan Romawi, orang yang sangat kaya raya. Orang yang sangat kaya raya, terkenal di kota itu. Dan dia menerima Yesus melalui pelayanan Rasul Paulus. Makanya disebut surat Paulus kepada Filemon. Nah, Filemon ini bertobat karena Rasul Paulus. Long story short, Rasul Paulus dipenjara karena memberitakan tentang Yesus. Singkat cerita, Filemon punya budak namanya Onesimus. Siapa nama budaknya? Onesimus. Saudara perlu tahu, budak pada masa itu tidak punya hak akan hidupnya. Budak saudara bisa dibunuh kapanpun terserah oleh pemilik dari budaknya. Bahkan beberapa literatur mengatakan ketika pemilik dari budak itu saudara merasa kedinginan di musim dingin, maka pemilik budak akan membunuh budaknya, kulitnya diambil untuk dijadikan penghangat pada masa itu. Nah, Onesimus ini budaknya siapa tadi? Filemon. Onesimus ini saudara mencuri dari Filemon. Mencuri beberapa hal dari Filemon, uang dan sebagainya.
Onesimus lari. Ketika Onesimus lari, satu dengan hal dia di penjara. Sudah baca kita Filemon. Onesimus di penjara ketemu sama Paulus. Di penjara Onesimus menerima Yesus karena diinjili oleh Paulus. Sabar sebentar, endingnya akan memberkati saudara. Onesimus menerima Yesus karena diinjili oleh Paulus. Karena Paulus dihukum mati. Sebelum Paulus dihukum mati, Paulus menulis surat kepada Filemon. Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Untuk melupakan dosanya, mengampuni dosanya, dan bukan saja menerima Onesimus, tapi tidak lagi sebagai budak, tapi menerima Onesimus sebagai saudara. Filemon 1 ayat yang ke-16 akan memberikan kita informasi itu. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Bukan lagi menerimanya sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang... Onesimus tadinya apa saudara? Budak. Curi dari Filemon, dia mencuri dari Filemon yang harusnya hukumannya mati. Tapi ketika Onesimus ketemu Paulus, bertobat, terima Yesus, Paulus kirim surat kepada jemaat, kepada Filemon, untuk terima Onesimus kembali. Bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai... Kalau tadinya Onesimus budaknya Filemon yang ngelayanin dia makan, siapin makanan, pokoknya di bawah perintahnya. Tapi sekarang Onesimus diminta untuk jadi sejajar, selevel sama tuannya. Saudara bisa bayangin gak, bangsawan Romawi, budaknya curi dari dia, tapi harus kembali lagi dan harus diterima sebagai saudara. Saya baru ngerti mengapa kitab Filemon ditulis. Mengapa nama Filemon dimasukkan dalam konkordasi Alkitab. Karena Filemon berkata iya sama Paulus. Filemon berkata, yes, aku terima dia sebagai saudara. Gampang apa susah? Susahnya minta ampun. Amin. Karena dari budak, saudara bayangin saudara punya, mohon maaf, tanpa bermaksud mendeskripsikan, saudara punya orang yang kerja di rumah saudara, curi dari saudara, ambil uang saudara, pergi, tiba-tiba pendeta saudara saya kirim surat, Dir Jemaat Gading Nias, yang kalau saya khotbah suka diem-diem aja. Tolong terima ini pegawaimu yang pernah curi uang dari kamu, ampuni dia dan jadikanlah dia saudaramu. Artinya kan makan satu meja, tinggal satu rumah, selevel sama Filemon. Itulah kasih Kristus Yesus Tuhan sama saudara dan saya. Amin. Filemon mengalah. Filemon melepaskan haknya kepada Onesimus. Filemon melepaskan penghakiman sama Onesimus. Haknya sebagai tuan pemilik budak dilepaskan. Dan Filemon mengikuti Tuhan. Menjadikan Onesimus saudaranya. Akan datang dalam hidup orang percaya, kita yang benar. Kita yang dirugiin. Kita kuat, kalau kita ributin kita menang. Tapi Roh Kudus akan bilang sama kita, ngalah, mundur. Kalau saudara sedang mengalami itu, taati Tuhan. Sekarang kelihatannya rugi, nanti ada kemuliaan besar yang menanti setiap saudara di tempat ini. Amin. Yesus datang ke dunia mengosongkan haknya. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Alkitab mengatakan Petrus mengambil pedang, menghunuskan pedang, memotong apa saudara? Sebenarnya bukan telinga, tapi apa saudara? Kepala.
Tapi karena yang menangkap Yesus menghindar, jadinya kenapa? Telinga. Apa yang Yesus lakukan? Yesus gak bilang sama Petrus, hajar Pet, hajar. Pukul Pet. Tapi Yesus ngapain? Telinga yang jatuh diambil. Ditaruh lagi, bukan dijidat di sini. Salah kata Yesus, maaf ya. Telinga yang putus diambil, ditaruh di telinganya orang itu. Halo, shalom. Ditaruh. Dan Yesus bilang sama Petrus, barang siapa yang hidup oleh pedang akan mati. Penangkapan Yesus, dia bilang sama murid-muridnya, gak usah dilawan, gak usah ribut. Yesus itu raja loh. Yang benar Yesus, kalau Yesus marah di kayu salib ketika, kalau engkau Allah orang Israel, bela dirimu, Yesus bilang kurang ajar nih Yahudi. Dicabutin pakunya, Yesus turun ditampolin satu, pak. Untung Yesus yang disalibkan bukan kita. Kalau sampai Yesus orang Batak, ketika ditampar sekali, wah, cemana orang ini? Yesus kalau dia yang benar, kalau diributin, kalau perang, dia yang pasti menang. Tapi dengan setia, dia menanggung salib itu. Mati di kayu salib. Untuk saudara. Bagi saya orang yang hebat itu bukan orang kaya. Bukan orang yang punya pangkat. Bukan orang yang pintar. Bagi saya orang yang hebat itu orang yang tahu dia yang benar. Dia yang kuat. Dia kalau mau ribut dia bisa menang. Tapi dia memilih untuk mengalah. Mungkin bagi beberapa orang bodoh lo. Tapi itu karakter Kristus. Nanti kita keluar. Saya berdoa saudara gak lupa firman. Minyak masih di kepala. Antri rip udah marah-marah. Cepetan dong lo. Gue lompat juga dari sini. Parkiran dan sebagainya. Karakter Kristus, salah satu karakter yang paling genuine dari Kristus. Dia mengosongkan dirinya. Merendahkan dirinya. Taat sampai mati. Orang tuh yang hebat, kuat, udah tahu dia yang benar, dia yang gak salah, dia kuat, dia mampu bales. Tapi dia memilih gak bales. Saya hormat sama orang kayak gitu. Karena berarti dirinya sudah dikalahkan. Dan orang model gitu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya berdoa, lantai 3, lantai 4, semua yang menyaksikan, kita punya karakter itu. Amin saudara. Gak perlu buktiin apa-apa sama orang. Gak perlu tunjukin siapa kita. Biarin aja. Emas ditaruh di tempat sampah, tetap emas. Sampah ditaruh di tempat emas, tetap sampah. Biar waktu dan cara Tuhan akan mempermuliakan Tuhan di dalam saudara dan saya. Bilang kiri kanan saudara, mari memilih untuk mengalah. Ayo bilang saudara. Kita kasih sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar berbuah menjadi rema. Kami siapkan hati kami untuk terima yang terbaik, tubuh dan darah Yesus. Namun terlebih dahulu kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita yang siap memberi, sama-sama dengan bangga kita katakan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama